Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian peserta kegiatan Prolanis Puskesmas Mulyaharjo. Hari ini kita akan mengadakan edukasi atau penyuluhan tentang diet sehat gizi seimbang pada pasien diabetes mellitus. Seperti Bapak Ibu sekalian ketahui bahwa diabetes mellitus itu adalah nama lainnya itu kencing manis ya Bapak Ibu ya, kencing manis. Jadi di mana keadaan gula darah yang tinggi akibat kegagalan tubuh dalam memproduksi insulin oleh pankreas ya. Kemudian di Indonesia ini termasuk 10 besar negara yang menderita diabetes mellitus ya. Jadi dikategorikan diabetes itu seperti apa? Jadi kalau di situ hasilnya puasa, gula darah puasa itu kurang dari 110 ya. Kemudian untuk pradiabetes itu lebih dari 125. Kemudian kalau diabetes itu sudah 126. Ini untuk gula darah puasa. Kemudian bagaimana dengan gula darah sewaktunya ya? Kalau gula darah sewaktu itu yang bukan DM itu harus kurang dari 110. Kemudian kalau yang pradiabetes itu lebih dari 197. Kemudian kalau yang disebut diabetes itu adalah lebih dari 200 ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kita harus tahu juga bagaimana gejala diabetes mellitus tersebut ya. Tentu Bapak Ibu sudah banyak yang tahu bahwa diabetes mellitus itu mempunyai gejala utama yang klasik. Dengan adanya sering buang air kecil atau poliuri, biasanya kita dibilang seperti itu. Kemudian cepat lapar, terus sering haus atau polipagia. Kemudian ada gejala tambahan lain ya. Bisa dengan berat badan yang menurun dengan cepat tapi tidak ada penyebab yang jelas. Ada kesemutan, ada gatal di area kemaluan ya, terus bisul, ada infeksi kulit seperti itu. Kemudian penglihatannya kabur, cepat capek, terus bisa keputihan pada perempuan, kemudian luka yang susah sembuh ya, kemudian mudah mengantuk. Kalau laki-laki biasanya disertai dengan gejala hipotensi ya. Kemudian apa penyebab dari diabetes mellitus ya? Kalau penyebab dari diabetes mellitus sendiri itu adalah dari genetik atau keturunan, kemudian pola makan dan obesitas ya, kemudian ada infeksi virus, kemudian dari bahan kimia, ada gangguan sistem endokrin ya, tadi yang pankreas itu tadi. Kemudian berat badan lahir kecil ya, berat BBLR ya. Ini yang paling harus dipegang oleh Bapak Ibu sekalian penderita diabetes. Jadi di sini ada kunci sehat ala diabetes ya. Jadi satu, harus melakukan diet sehat dengan 3C ya. Nanti apa 3C kita bahas di belakang. Kemudian olahraga, hindari stres, cek gula darah secara teratur, kemudian menghindari terjadinya luka, karena tadi kalau gula darah sedang tinggi akan susah untuk sembuh lukanya. Kemudian diet sehat yang tepat untuk para diabetes itu apa ya? Jadi kita lihat adalah yang 3C tadi ya, jumlah kalori. Jadi makan itu harus sesuai dengan kebutuhan tubuh kita ya. Kemudian jadwalnya, kalau jadwal kita harus mengikuti sesuai jam makan. Jadi tidak boleh makan lagi seperti itu. Kemudian jenis makanan. Kalau jenis makanan yang harus diperhatikan itu adalah sumber karbohidrat. Atau di sini bisa yang tidak boleh manis atau makanan yang mengandung gula. Kemudian kita harus lihat bahwa yang pertama itu jumlah kalori. Kita harus tahu bagaimana kebutuhan kita untuk memenuhi kalori yang dibutuhkan tubuh kita. Di sini ada bagaimana cara menghitungnya, nanti kita praktekkan bersama ya Bapak Ibu sekalian. Kita lanjut dulu. Kemudian di sini kita harus melihat kalau kita termasuk orang-orang yang gemuk dengan diet 1.300 sampai 1.500 kalori. Jadi kalau kita sarapan pagi makan nasi 1 centong, kemudian ada lauknya yang bisa ayam atau telur sudah. Terus kalau makanan bisa bebas. Kalau
Kalau gorengan kita hanya boleh satu. Kemudian kalau snack pagi jam 10 kita lihat ada buah satu potong ya. Terus kita makan siang, makan snack siang, snack sore. Ini contohnya ya. Nanti untuk variasi makanannya bisa sesuai dengan selera masing-masing. Kemudian jika kita kurus ya, status gizi kita itu kurus. Nanti kalau dari BMI itu kan kelihatan kita masuk kategori yang mana. Kalau yang gemuk, yang kurus, atau yang normal gitu ya. Kalau ini yang kurus, kalau kurus berarti kebutuhan kalorinya lebih besar. Jadi sekitar 2.300 sampai 2.500 kalori. Ya kalau sarapan contohnya seperti ini. Jadi kalau kita butuh kalori banyak, otomatis nasinya agak lebih banyak sedikitnya. Kemudian gorengan boleh 2 ya. Ini ibu-ibu senang pasti gorengan deh. Kemudian untuk makan siang dan makan sore, ini contohnya seperti ini. Kemudian kalau kita kebutuhan kalorinya itu termasuk berat badan yang normal gitu. Ini untuk makan pagi ya, hampir sama seperti tadi semua kebutuhan kalorinya. Contohnya saja nasi ada 1,5 centong ya, kemudian sayurannya juga boleh ini. Kemudian ya seperti ini contohnya ya. Kemudian yang J yang kedua itu jenis makanannya. Kalau jenis makanan kita harus tahu bahwa makanan yang masuk itu sangat berfungsi untuk tubuh kita. Jadi makanan yang mengandung antioksidan yang diusahakan seperti itu. Ya, kemudian makanan yang mengandung serat. Dan yang ketiga adalah makanan dengan indeks glikemi rendah. Jadi kadar gulanya harus yang rendah. Apa itu indeks glikemik ya? Kalau indeks glikemik itu adalah ukuran berapa besar efek suatu makanan yang mengandung karbohidrat dalam meningkatkan kadar gula setelah kita makan. Ya, kalau makan indeks glikemiknya tinggi, ini memang sangat cepat dicerna dan diserap oleh tubuh sehingga gulanya kan cepat naik secara signifikan, cepat naiknya ya. Kalau indeks glikemiknya rendah itu ini yang sangat aman untuk diabetes. Jadi harus diperhatikan bahwa bapak ibu yang mempunyai penyakit diabetes harus kita lihat cara makan dengan indeks glikemik rendah ini. Contohnya apa ya? Agar-agar ini sereal. Kemudian ada kalau buah itu ada buah apel, buah pir, wortel, sama jeruk juga seperti bisa. Kemudian kalau roti itu kita pilih yang gandum. Tidak boleh roti dengan bahan dasar terigu karena itu sangat tidak disarankan. Kalau kacang-kacangan gimana? Boleh ya, karena kacang-kacangan juga termasuk yang aman untuk diabetes. Kalau yang termasuk makanan dengan glikemik sedang itu ini contohnya. Ini yang harus dibatasi oleh bapak ibu sekalian karena ini bisa meningkat kalau makanannya banyak juga ya. Seperti apa? Kalau buah itu ada nanas, pisang, anggur, dan pepaya. Kemudian es krim madu. Ini madu juga termasuk yang sedang indeks glikemiknya. Nah ini ada ubi jalar, ini juga masih boleh, tapi memang jumlahnya harus dibatasi. Nah ini yang harus dihindari ya Bapak Ibu sekalian. Nah di sini ada buah semangka. Semangka kan manisnya, jadi ini adalah termasuk makanan-makanan yang dapat meningkatkan kadar gula tinggi setelah kita makannya. Ini kayak semangka, kurma ya, kemudian soda, soft drink, terus ada pasta itu bahan-bahan makanan yang terbuat dari terigu, terus nasi putihnya. Karena nasi putih itu karbohidratnya juga tinggi. Kemudian J yang ketiga itu ada jadwal makan. Kalau jadwal makanan untuk diabetes ini sebaiknya porsinya kecil, terus dibagi dalam beberapa waktu makan. Jadi kalau kita makan 1 piring nasi penuh, ya otomatis gulanya akan cepat naik. Jadi mungkin 1 piring itu dibagi menjadi 3 kali makan, itu yang paling baik ya. Ini contoh-contoh penyajiannya. Kalau sarapan pagi kita mau ambil kalorinya 300 kalori ya. Kemudian snack siang terus jam 12 ini jadi dibagi 5 kali makan. Nah ini adalah contoh pola makan untuk para diabetes. Jadi
sudah pernah tahu ya isi piringku ya. Jadi nasinya sedikit tetapi lauk dan sayurnya yang banyak ya. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari penjelasan yang telah saya berikan, saya silakan jika ada yang harus ditanyakannya, kami persilakan kepada Bapak Ibu sekalian untuk langsung mempertanyakan. Di mana Bapak Ibu sekalian? Sudah cukup jelas? Baik, kalau sudah cukup jelas kegiatan kali ini saya tutup ya. Nanti untuk selanjutnya tolong Ibu tetap harus minum obat secara teratur. Kemudian obatnya harus selalu ketemu dengan dokter 1 bulan sekali. Olahraga jangan lupa ya Bapak Ibu sekalian ya. Tetap semangat karena diabetes itu bukan akhir segalanya.